Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas seluruh ciptaan. Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih, Allah yang menganugerahkan banyak hal bagi kehidupan umat yang Engkau kasihi. Mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami boleh memulai aktivitas kehidupan kami pagi hari ini. Dan sebelumnya biarkan hamba-Mu bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan,
mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Demikian pun hamba-hamba-Mu boleh belajar kembali, memahami sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga firman-Mu boleh nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai, dari awal hingga sampai akhir. Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami masing-masing pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Satu ayat untuk kita perhatikan bersama. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sepakat? Saya mengulang. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal marka jalan. Apa sih marka jalan itu? Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan, yang meliputi peralatan atau yang membentuk garis, baik membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Apa sih perlunya ada marka jalan? Supaya pengguna jalan mengalami keselamatan, tentu saja. Baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan yang lain. Namun yang seringkali terjadi, bukankah kita lebih sering melanggarnya ketimbang mematuhinya? Sebuah contoh, saudara. Kalau dikatakan ada membentuk garis membujur, melintang, serong. Di tengah jalan biasanya ada garis lurus atau garis yang terpotong-potong. Seringkali kita melanggar, menyalip kendaraan lain pada saat kita berada di garis lurus tanpa putus. Padahal kepolisian sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengakibatkan kecelakaan itu terjadi ketika seseorang melanggarnya. Biasanya garis lurus itu diberlakukan pada belokan-belokan jalan. Kebanyakan, tidak semua. Tetapi seringkali kita melanggarnya. Mengapa? Karena kita tidak sabar. Karena di depan kita truk-truk yang besar-besar. Kok jalannya lambat amat? Aku tergesa-gesa. Sehingga ya sudah, itulah yang kita lakukan. Ada lagi. Ketika di tempat-tempat tertentu, di lampu merah misalnya, lampu bangju itu, ada tulisan belok kiri mengikuti lampu. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita juga tidak sabar untuk menunggu lampu itu menjadi hijau. Karena kita menganggap bahwa belok kiri itu pasti tidak ada rintangan, tidak ada hambatan apapun. Marka jalan dibuat supaya semua orang menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi terarah. Dan yang pasti keselamatannya bisa terjaga dengan baik.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman kita nampaknya juga ada marka, atau katakanlah hukum, atau katakanlah perintah-perintah, larangan, atau apa yang diperbolehkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itulah marka bagi kita. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan marka jalan, seringkali kita melanggarnya. Dan apa yang diperintahkan Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang menjadi hukum Allah, kalau itu dilakukan, tentu keselamatanlah yang terjadi, bukan sebaliknya. Sebagai misal, saudara, kalau kita melihat 10 hukum Tuhan yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ada banyak hal yang diungkapkan Allah supaya manusia selamat menjalani kehidupannya. Misalnya saya mengambil ayatnya yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki atau dipunyai sesamamu. Ada marka nih. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita mengingini? Saudaraku, keinginan itu tidaklah salah sama sekali. Aku pengen rumah kok. Aku pengen kendaraan kok. Aku pengen kok memiliki apa yang dimiliki oleh sesamaku. Punya keinginan baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau kita sudah dikuasai oleh keinginan itu? Muncullah dosa tentu saja. Ketika kita sudah dikuasai oleh keinginan, maka hukum-hukum yang lain pun ikut kita langgar. Bisa jadi loh, ketika kita mengingini rumah sesama kita, di sana yang pertama diungkapkan mengingini rumah sesamamu. Ketika kita mengingini rumah sesama kita, otak kita mesti berpikir keras bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rumah itu. Bisa kita melanggar hukum yang kelima, tidak menghormati orang tua kita. Orang tua kita menasihati, ojo le kayak omahe sedulurmu, kae ki warisan siji-sijine. Yen wong kae lunga ki arep manggon ning ngendi. Kadang kita tidak memperhatikan itu dan melanggarnya. Kita memberontak orang tua kita. Bisa jadi ketika kita sudah dikuasai oleh keinginan, hukum yang keenam pun bisa terjadi. Kita membunuh. Karena kita berpikir kalau saya punya rumah mati, mau kemana lagi? Tak beli murah, pasti boleh kok. Atau ketika kita sudah dikuasai oleh keinginan itu, kita bisa berzina. Sapa ngerti aku nyenengi bojone. Yen bojone gelem karo aku, bojone mesti pegatan karo sing lanang. Omah mesti dadi duweku. Ketika keinginan menguasai kita, kita bisa mencurinya. Dengan cara misalnya mengganti sertifikat. Dan itu bukan hal yang sulit untuk masa kini. Bisa jadi kita juga mengucapkan saksi dusta. Kita bersaksi dusta, berbohong. Kita mengatakan kepada BPN bahwa sertifikatnya hilang. Lalu kita memalsukan data-data yang lain. Kembali saudara, marka berfungsi untuk melindungi umat manusia. Marka berfungsi untuk menyelamatkan kehidupan manusia, baik diri kita maupun sesama kita. Lalu bagaimana dengan panggilan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47 tadi? Di sana kita dipanggil untuk menjadi marka
itu sendiri, menurut saya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ketika kita dipanggil untuk menjadi terang, itu artinya kita dipanggil untuk menjadi marka itu sendiri. Bagaimana manusia lain melihat kehidupan kita, melihat jalan pemikiran kita, melihat perbuatan kita, melihat dan mendengar, merasakan apa yang kita ucapkan. Dan diharapkan di sana menjadi terang, bukan mendatangkan kegelapan. Sehingga ketika orang melihat dan merasakan kehadiran kehidupan kita, dikatakan di bagian yang terakhir dari ayat ini, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang diajak untuk menjadi terang, berjalan pada jalur yang benar, seperti tadi yang saya ungkapkan, hukum Tuhan adalah marka. Dan ketika kita melakukan itu dengan setia dan orang lain mampu melihatnya dengan baik, maka kita menjadi terang dalam kehidupan mereka. Demikian pun dengan kehidupan masa kini, saudara. Bukankah kalau kita memperhatikan zaman sekarang ini zaman yang chaos, saya katakan, zaman yang kacau balau, bumi yang sungsang. Seringkali orang melihat kebenaran sebagai bentuk ketidakbenaran, misalnya. Coba saja kalau kita melihat misalnya apa sih upaya yang sudah dilakukan Jokowi untuk membenahi kehidupan bangsa kita. Dia mencoba untuk membuat adil. Kalau dulu-dulu kita melihat bahwa yang dibangun hanyalah Pulau Jawa. Mau tidak mau harus kita akui itu. Pulau-pulau yang lain sedikit terabaikan, sedikit aja ya, bukan keseluruhan sih, sedikit terabaikan. Tetapi melalui kehidupan Jokowi kita tahu Jokowi pengen berbuat adil di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Itu artinya sebenarnya Jokowi pengen menjadi terang. Papua dibangunnya, Kalimantan dibangunnya, Sumatera dibangunnya, Sulawesi dibangunnya. Supaya ada keseimbangan antara Pulau Jawa, kemajuan Pulau Jawa bisa dirasakan oleh pulau-pulau yang lain. Tetapi sering karena orang tidak suka dengan Jokowi, sehingga apa yang dilakukan Jokowi terus saja menjadi salah. Jokowi selalu dikatakan merugikan rakyat, menzolimi tokoh agama misalnya. Terorisme maksud saya. Teroris ada di mana-mana. Tetapi coba, apa yang dipermainkan oleh sebagian besar orang dengan teroris itu sendiri? Ada fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada Densus 88. Mereka sudah sesuai dengan prosedur, menangkap dengan baik dan benar, mengupayakan supaya Indonesia ini bisa menjaga kebinekaan dengan baik dan benar. Tetapi mereka tetap saja salah, karena dianggap memusuhi golongan-golongan tertentu. Kebenaran itu sudah dicoret-coret, dirobek-robek. Keadilan pun menjadi sesuatu yang kelam, gelap. Di sanalah sebenarnya kita bersama-sama dipanggil, saudara.
menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pengakuan mereka mengenal Allah, tetapi pada kenyataannya prakteknya tidak mengenal Allah sama sekali. Ketika kita dipanggil, itu artinya kita diajak bersama untuk membenahi kondisi kita. Ada ketidakadilan di sana, ada ketidakbenaran di sana, ada perilaku yang menyimpang di sana. Di sanalah kita bersama-sama dipanggil. Tentu dari kehidupan kita masing-masing pribadi terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan kita secara pribadi? Bagaimana kehidupan kita berada di tengah-tengah keluarga? Bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat di lingkungan kita? Dan seterusnya tentu saja. Sampai kepada apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Di sanalah kita diuji. Kesetiaan terhadap marka itu. Menjalankan marka itu dengan baik. Menaati marka itu dengan baik. Dan di sanalah muncul terang itu. Dan dari terang itulah orang akan melihat bahwa kita setia menjalankan itu, sehingga orang pun terkontaminasi untuk melakukan kesetiaan yang sama. Bukan hanya saya yang mengalami keselamatan, tetapi orang lain pun ikut serta mengalami keselamatan itu. Sebuah contoh kecil. Ketika kita diuji di pertigaan jalan lurus, ada tulisan lurus ikuti lampu, dan banyak orang yang lalu menerobos, tetapi kita tetap setia berada di tempatnya menunggu waktu untuk jalan. Itulah terang. Tidak tergoda dengan orang lain yang melakukan kesalahan. Itulah terang. Sehingga ayo terus kita upayakan. Apa yang kita lakukan, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia, saudara. Kebaikan-kebaikan yang tidak pernah ditanggapi itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kebaikan tetap kebaikan. Sehingga terus upayakan itu dalam kehidupan kita. Sehingga terang itu boleh menjadi nyata. Terang itu benar-benar mampu memberikan cahayanya kepada setiap orang. Sehingga kembali, keselamatan bukan hanya milik kita, tetapi milik bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memperhatikan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, bahkan berjuang bersama-sama dengan perjuangan umat milik Tuhan. Mengucap syukur kalau kembali kami boleh belajar memahami akan firman Tuhan. Firman yang menjadi marka bagi kehidupan kami. Firman yang menjadi penerang dalam perjalanan kami. Firman yang menuntun kami ke arah kebenaran, bukan celaka. Kami yang lemah, ringkih tak berdaya. Engkau mampukan bangkit untuk boleh menjadi teladan, untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi penuntun bagi setiap orang yang mengalami kegamangan, kegalauan, kegagalan kehidupan. Engkau memanggil kami yang lemah ini. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami terlebih dahulu, memampukan kami terlebih dahulu untuk setia, sehingga orang lain pun mampu melihat itu dan melakukan hal yang sama. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami terus mengingat akan saudara-saudara kami yang letih, lesu, berbeban berat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Beratnya pergumulan kehidupan kami seringkali membuat kami jatuh.
Seringkali kami dikuasai oleh pemikiran-pemikiran negatif. Seringkali kami hendak meninggalkan Engkau dan tidak lagi mempercaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu jangan biarkan itu semua terjadi ya Allah. Engkau pasti menopang kehidupan kami, Engkau pasti menjagai setiap langkah hidup kami. Sehingga kami terus berdoa memohonkan berkat bagi setiap orang yang mengalami pergumulan kehidupannya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan yang terjadi. Kembali secara khusus kami berdoa untuk Pak Ratno. Tuhan, Engkau mengerti, mengetahui apa yang dia butuhkan. Engkau tahu ada kesulitan-kesulitan dalam pengobatannya. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupannya. Jagai dia, sembuhkan dia, ya Allah. Berdoa untuk setiap orang yang juga ringkih tak berdaya. Kalau Engkau memberikan usia panjang bagi mereka, tentu semakin hari semakin lemah, semakin berkurang kekuatan itu. Tetapi di dalam Yesus tentu kekuatan itu Engkau berikan dan Engkau nyatakan. Sungguh kami berharap Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Keluarga-keluarga kami pun Tuhan berkati. Tuhan mampukan kami menjalani fungsi kami masing-masing. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Sebagai teman seiring seperjalanan di dalam menuntaskan kemusafiran kami. Tuhan tata kehidupan kami dan Tuhan beri keberhasilan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kehidupan gereja, bangsa dan negara kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang menghadirkan bagi kehidupan kami, baik gereja maupun bangsa ini. Engkau pula yang campur tangan di dalamnya sehingga segala sesuatu yang hendak merusak persekutuan, kebinekaan, pluralisme, Tuhan patahkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini pun kami memohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami, Engkau akan menjagai setiap langkah perjuangan kami di dalam menjalani hari-hari panjang kami. Engkau sendiri yang memampukan kami menuntaskan aktivitas kehidupan kami hari ini ke depan. Bahkan saat anak-anak kami berjuang untuk mengikuti penilaian akhir semester pun Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selesai sudah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Terus kita melangkah bersama dengan Dia yang memberi kekuatan dan semangat baru bagi kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Ku mau berjalan dengan
lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dia kemana